Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mengulas dan mengekspos tentang Candi Sumberawan lebih dalam lagi ya teman-teman. Candi Sumberawan merupakan salah satu candi yang memiliki bentuk yang sangat unik, yaitu hanya berupa sebuah stupa. Berlokasi di Dusun Sumberawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dengan jarak sekitar 6 km dari Candi Singosari, dibangun pada ketinggian 650 meter di atas permukaan laut di kaki bukit Gunung Arjuna. Pemandangan di sekitar candi ini sangat indah karena terletak di dekat sebuah telaga yang sangat bening airnya. Keadaan inilah yang memberi nama Candi Sumberawan. Ditemukan pada tahun 1904 pada zaman Hindia Belanda. Tahun 1937 diadakan pemugaran pada bagian kaki candi, sedangkan sisanya direkonstruksi secara darurat. Candi Sumberawan merupakan satu-satunya stupa yang ditemukan di Jawa Timur. Batur candi bernama Bujur Sangkar, tidak memiliki tangga, naik dan polos, tidak berelief. Candi ini terdiri dari kaki dan badan yang berbentuk stupa. Pada batur candi yang tinggi terdapat selasar. Kaki candi memiliki penampilan pada keempat sisinya di atas kaki. Candi berdiri stupa yang terdiri atas lapis bujur sangkar dan lapik berbentuk segi 8 dengan bandalan padma atau bunga teratai merah, sedangkan bagian atas berbentuk genta atau stupa yang puncaknya telah hilang. Candi Sumberawan dulu pertama kali ditemukan sudah rusak dan ditumbuhi akar-akar pohon. Candi Sumberawan terletak di lahan perhutani dengan suasana yang masih asri, serta di sekitarnya terdapat hutan pinus yang berfungsi sebagai bumi perkemahan. Menurut juru pelihara Candi Sumberawan merupakan satu-satunya candi Buddha yang berada di Jawa Timur dan berfungsi sebagai tempat meditasi atau tempat pemujaan. Mengapa dinamakan Sumberawan? Karena Candi Sumberawan berdiri di atas sumber, artinya mata air ya. Para ahli purbakala memperkirakan Candi Sumberawan dulunya bernama Kasurangganan, sebuah nama yang terkenal dalam kitab Nagara Kertagama. Tempat tersebut telah dikunjungi oleh Prabu Hayam Wuruk pada tahun 1359 Masehi, sewaktu ia mengadakan perjalanan keliling. Dari bentuk-bentuk yang tertulis pada sebagian batur dan dagoba stupanya, dapat diperkirakan bahwa bangunan Candi Sumberawan didirikan sekitar abad 14-15 Masehi, yaitu pada periode Majapahit. Bentuk stupa dan Candi Sumberawan ini menunjukkan latar belakang keagamaan yang bersifat Buddhisme. Candi Sumberawan sampai sekarang masih aktif untuk digunakan upacara keagamaan setiap tahun. Bukan hanya untuk agama Buddha, Hari Raya Waisak saja, tapi agama lain pun seperti Kejawen, Hindu, Nasrani juga sering mengadakan upacara keagamaan di candi ini. Untuk agama Buddha biasanya upacaranya lebih berfokus pada candinya, sedangkan untuk agama Hindu berfokus pada sumber airnya. Dan untuk agama Nasrani biasanya sering mengadakan baptisan di sungai yang berada di sekitar di kompleks candi. Dan untuk Kejawen biasanya melakukan upacara keagamaan setiap bulan Suro. Pada Candi Sumberawan mengalir dua sumber air yang mana bernama Sendang Kemulian dan Umbulan. Mata air Sendang Kemulian biasanya digunakan untuk doa permohonan, kebutuhan hidup, derajat atau pangkat, sedangkan mata air Umbulan digunakan untuk kesehatan seperti cuci muka, diminum dan mandi. Kedua mata air ini kerap dijadikan masyarakat dan pengunjung candi untuk mandi atau sekadar membasuh mukanya. Pengunjung memiliki keyakinan bahwa dua mata air ini bukan sumber sembarangan yang dianugerahkan Tuhan pencipta alam. Lokasinya yang tak jauh dari arah candi membuat dua sumber mata air ini kerap dikunjungi wisatawan. Tak cuma dimanfaatkan wisatawan, ternyata sumber mata air di sini juga dikelola hingga dimanfaatkan oleh warga di beberapa kecamatan di Kabupaten Malang. Sebelum bangunan candi ini ada, memang sumber air udah ada terlebih dahulu. Itu di zaman dahulu memang digunakan masa kerajaan untuk kegiatan keagamaan. Ini ada kisah lain ya. Dalam kitab Nagara Kertagama, kawasan di sekitar Candi Sumberawan ini dinamakan dengan Kasuranggan, yang berarti taman yang dipenuhi dengan bidadari, atau dengan bahasa gaulnya yang disebut dengan Garden of Angels. Dinamakan Taman Bidadari karena konon katanya sumber air yang ada di Sumberawan ini dahulu sering disambangi oleh para bidadari. Letaknya berada di lereng Gunung Arjuna, membuat hawa menjadi sejuk. Pemandangan di sekitar Candi Sumberawan juga indah lantaran banyak ditumbuhi oleh pohon pinus.
Namun di balik keindahan dan sejarahnya, siapa sangka bahwa Candi Semburawan menyimpan misteri. Menurut mitos yang beredar, Candi Semburawan memiliki air suci yang disebut sebagai amerta atau air keabadian. Bahkan sumber air ini dipercaya sebagai salah satu air suci yang diperebutkan para dewa dan raksasa sebagai sumber kesaktian. Menurut hasil penelitian laboratorium air, ini sangat jernih dan layak diminum secara langsung. Jadi air yang muncul dari Candi Semburawan itu sangat jernih dan layak diminum langsung, karena memang langsung dari sumber pegunungan ya. Dan itulah beberapa mitos, fakta, dan sejarah mengenai Candi Semburawan yang bisa menjadi referensi bagi teman-teman untuk mengunjungi Candi Semburawan sebagai wisata sejarah, religi, dan situs-situs kuno peninggalan kerajaan di masa lalu. Saya ulangi kembali, untuk memasuki kawasan wisata Candi Semburawan dan area kawasan hutan lindung atau hutan pinus ini, kita hanya cuma bayar tiket tarif masuk lokasi cuma Rp5.000 per orang. Kalau kita bawa motor cuma Rp2.000 aja. Jadi wisata ini cukup murah, meriah, tidak menguras kocek bagi para pengunjungnya ya. Dan kita sudah bisa menikmati suasana alam yang begitu indah di daerah Dusun Semburawan, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Terima kasih telah mengikuti channel ini, dan terus dukung channel ini agar bisa menjadi lebih baik dan memberikan konten-konten yang bermanfaat bagi pemirsa. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman di channel ini, channel Jawa Borneo Spirit Culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.